warna, kemudian ada konsentrasi dari fotokatalisnya, massa dari fotokatalisnya. Apalagi masih ada lagi saya kira. Kontak. Waktu kontak, iya Bu, lama penyinaran. Terus kemudian untuk material katalisnya, misalnya ini kan tesa sintesis ya. Iya Bu. Oke. Saat untuk material untuk fotokatalisnya sendiri, apa saja yang mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan atau terjadi fotodegradasi? Yang pertama itu dari struktur fotokatalis, fasa dari fotokatalis yang digunakan, kemudian pengaruh dari dopan atau material yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas dari fotokatalis itu sendiri sehingga dapat menurunkan energi bandgapnya. Nah, sebentar. Apa saja yang dikarakterisasi di sini? Karakterisasinya ada 3 Bu, ada FDR, kemudian XRD, dan juga UV-Vis DRS. Oke. Untuk bagian-bagian itu artinya misalnya untuk katalisnya sendiri nilai itu ya, nilai persen degradasi itu apakah nantinya berlaku untuk kondisi yang berbeda? Bagaimana menurut Tessa? Sehingga kalau misalnya Tessa menyampaikan bahwa kemampuan ini sekian persen, maka jika tadi yang hal-hal yang berpengaruh, jika lampunya atau intensitas sinarnya, kemudian lama penyinarannya dan lain-lainnya itu diubah salah satu saja, apakah juga berpengaruh pada persen degradasi atau akan tetap saja? Berpengaruh Bu. Oke, kalau begitu tadi kan banyak ya. Kalau ditulis itu ada berapa macam itu. Apa saja yang mempengaruhi persen degradasi. Dan kemarin, sehingga yang saya sangat sarankan setelah diajak diskusi ya, kemarin itu kan juga ada latih, kemudian ada banyak ya yang menyampaikan juga persen begini. Nah itu andai kata tetap satuannya itu persen, maka semua kondisi yang dikerjakan itu juga dituliskan di abstrak. Jadi misalnya ini sekian khusus untuk nilai ini gitu. Artinya kondisi konsentrasi yang konsentrasi zat warnanya berapa, kemudian jumlahnya fotokatalisnya berapa, lama penyiramannya berapa, semuanya didetailkan karena sangat khusus pada kondisi penelitian ini. Betul nggak? Iya Bu, ya. Khusus karena topiknya spesifik, ya. Ya, artinya itu spesifik sekali pada penelitian ini. Karena ketika bagian-bagian lainnya ada perubahan, sudah sangat mudah berubah. Begitu nggak? Iya Bu. Ya, oke. Ada itu ya masukannya ya. Jadi kalaupun mau diganti, monggo. Karena diganti pun itu rencananya juga mau menunjukkan bahwa spesifiknya tadi itu. Sehingga kalau misalnya mau diganti, misalnya yang kemarin saya sarankan miligram per misalnya miligramnya kalau di asopsi itu begitu, misalnya miligramnya yang diserap sama absorbennya itu ada tertulis semua. Jadi memang spesifik pada kondisi ini karena belum tentu ketika konsentrasinya diubah sudah akan tinggal dikalikan. Apakah benar begitu? Andai kata ya, andai kata misalnya konsentrasinya saya lipat gandakan menjadi 10 kali atau 20 kali, maka apakah material fotokatalisnya itu otomatis langsung bisa dikalikan 20 untuk memberikan hasil prosentase yang sama? Boleh nggak begitu? Tidak. Nah, cara itu boleh nggak? Kalau misalnya, kayak orang membuat roti ya, adonan kecil sekian, kalau kemudian adonannya besar, jumlahnya besar, maka tinggal dikalikan. Boleh begitu apa enggak? Untuk ini buat tentu begitu. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Karena dia sangat spesifik tadi, maka perlu dituliskan detail apa yang digunakan, gitu ya. Oke, berikutnya coba di kesimpulan. Oke,
Apa yang menjadi keluhan bagi Tessa, puas atau enggak hasilnya dari 3 karakterisasi yang dilakukan? Semuanya memuaskan atau ada bagian yang tidak memuaskan? Ada untuk FTIR menurut saya kurang memuaskan, Bu. Karena Jelaskan. Karena di sini kan saya tidak ada variasi konsentrasi dari doping itu sendiri. Jadi saya tidak tahu apakah ketika dopingnya itu mol persennya lebih besar atau lebih kecil, dia akan mempengaruhi atau tidak pada gugus fungsi yang dihasilkan. Kemudian juga pada hasil karakterisasi dari UV band gap, UVDRS-nya itu penurunan band gap-nya masih terlalu kecil antara 2 metode yang saya gunakan. Jadi perubahan band gap-nya tidak signifikan meskipun turun gitu Bu. Jadi karena itu tadi tidak ada variasi konsentrasi dari doping besinya itu tadi. Ya. Nah, untuk hasil yang kurang memuaskan itu, misalnya penurunan energi band gap, itu kalau menurut Tessa sesuai dengan literatur ya, bukan dari angan-angan sendiri ya, sesuai dengan literatur, apa bagian yang perlu diperbaiki? Dari band gap-nya itu Bu. Coba ini slideshow ya, biar gede-gede. Oh, di slideshow Bu? Iya. Supaya kelihatan gede-gede. Masih loading Bu. Oke, sambil dijelaskan. Jadi kalau dari band gap-nya itu, ya itu tadi Bu, karena variasi karena variasi dari besinya tadi itu, makanya saya tidak tahu bahwa ketika dia memberikan maksimum penurunan energi band gap itu di konsentrasi besi berapa gitu. Oh, kan kemudian ketika karena itu kan belum tentu karena konsentrasi dari dopan ya. Ketika itu kurang memenuhi keinginan atau harapannya masih kecil, apa lainnya yang perlu ditelusur? Kan nggak harus cuma satu dari konsentrasi itu Pak. Dari itu memuaskan gitu apa? Artinya informasi bahwa loh sakjane itu ada loh jurnal itu yang ngomong itu sekian, punya saya itu masih jauh dari itu, apa begitu? Misalnya ya konsentrasi dopannya yang digunakan di jurnal yang bagus itu sekian, punya saya memang jauh ya, apa pantesan punya saya jelek misalnya gitu, apa cuman itu? Iya Bu, dari prekursornya juga Bu. Kan di sini saya menggunakan prekursor anatas yang sudah padatan, yang sudah memiliki fase anatas itu. Nah, di beberapa jurnal-jurnal yang bagus itu biasanya penurunan band gap-nya itu tinggi ketika dia menggunakan prekursor cair. Oke. Memangnya gimana? Kalau misalnya yang padetan itu nanti bisa diharapannya kok pakai padetan leleh, gimana? Nah ini Bu, kan kemarin karena waktu penelitian itu ada beberapa ya kendala seperti itu. Jadi pertama saya menggunakan prekursor cair, kemudian proporsinya diganti menjadi padat. Jadi metodenya pun saya sesuaikan. Saya menggunakan 2 metode, sonikasi dan sonikasi hidrotermal. Nah, untuk metode sonikasi itu sendiri biasanya menggunakan prekursor yang cair. Sedangkan metode hidrotermal dan sonikasi ini memang menggunakan ada yang menggunakan prekursor yang padatan. Jadi saya ingin membandingkan hasilnya antara ketika dia disonikasi sintesisnya dengan sonikasi dengan yang sonikasi hidrotermal itu menghasilkan sintesis yang seperti apa? Apakah dia terdapat perubahan fase atau kemungkinan dopannya tidak dapat menggantikan ion dari titanium itu sendiri dalam matriks TiO2. Untuk padat dan cairnya, pemilihan padat memang ada alasan khusus. Memang iya, Bu. Kalau pakai padat lebih bagus. Sebenarnya ada alasan khusus bukan karena dia itu Bu. Kan harus inden gitu Bu pesannya, dan waktu itu indennya lama dan yang ada itu hanya yang padat. Jadi saya menggunakan yang padat waktu penelitian Bu. Sudah ada penyesuaian bahwa nanti yang padat itu bisa bagus masuknya prekursornya. Iya Bu, ada di metode. Ya di metode sonikasi hidrotermal itu Bu penyesuaiannya.
Bagaimana pengaruhnya setelah menggunakan yang metode padat itu pada kemurniannya kah, dan seterusnya? Apakah dia ganggu nggak Buat buku. hasil karakterisasi? Ya, berdasarkan hasil karakterisasi di FTIR-nya untuk dua metode itu, yang sonikasi maupun sonikasi hidrotermal, tidak mempengaruhi gugus fungsi yang muncul pada karakterisasi FTIR. Nah, sedangkan pada karakterisasi XRD, juga dua metode itu, sonikasi maupun yang sonikasi hidrotermal, tidak menghasilkan pengotor ataupun fasa baru, juga kristalinitas dari TiO2 ini menurun karena adanya doping yang masuk, di mana kristalinitas dari TiO2 terdoping Fe yang disintesis dengan metode sonikasi hidrotermal itu kristalinitasnya jauh lebih turun dibandingkan dengan yang metode sonikasi. Kemudian pada karakterisasi UV-DRS-nya juga penurunan energi band gap-nya itu lebih turun yang metode sonikasi hidrotermal dibandingkan metode sonikasi saja, Bu. Oke, Pertanian sudah bagus, kemudian apa yang sekiranya yang jadi masalah, energi band gap-nya tidak terlalu gede? Artinya kan tadi ternyata yang prekursor padat tidak ngaruh pada kemurnian. Oke, terus apa dong? Bisa jadi atau diduga mungkin karena konsentrasinya kurang tinggi, Bu. Penambahan, jadinya besi yang menggantikan Ti itu kurang banyak gitu, Bu. Dari prekursor tadi tidak ada masalah, tetap dia bisa menghantarkan dengan baik. Iya, Bu. Bagian mana yang bisa lihat itu? Di bagian XRD, Bu. Oke. Terakhir, untuk yang serupa pada penelitian-penelitian di kelasnya, ini apa kelebihannya? Untuk kelebihannya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi dari prekursornya, saya menggunakan prekursor padatan karena memang kebanyakan dari jurnal-jurnal yang saya baca pun itu lebih banyak menggunakan prekursor yang cair. Nah, kemudian di sini saya kan menggunakan metode sonikasi, Bu. Itu memang saya baca dari jurnal yang saya baca hingga saat ini itu kebanyakan menggunakan metode cair dengan prekursor cair. Nah, di sini saya mencoba dengan prekursor padatan. Ternyata dengan menggunakan metode sonikasi pun Fe-nya berhasil terdoping ke dalam TiO2. Terdoping, tetapi ada target yang belum tercapai, yaitu untuk energi band gap, gitu ya. Oke. Nanti sebaiknya misalnya di saran atau apa itu sesuatu yang bisa mengevaluasi kekurangan pada saat penelitian, dan itu nanti dimasukkan. Pun ngoten, terima kasih ke lainnya yang sudah memberikan waktunya, Tessa juga atas paparannya ya. Kalau saya sih bagian-bagian begini justru belajar. Semoga sukses untuk berikut-berikutnya nggih. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sampun nggih sami-sami. Monggo saya sarankan ke Bu Lulu. Terima kasih banyak Bu Eni atas masukan dan juga sarannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Susi